Di lereng Gunung Pasuruan, sebuah desa kecil bernama Watu Gede menyimpan rahasia kelam. Seorang ustaz muda, Arifin, hampir dijadikan tumbal dalam ritual perjanjian berdarah dengan Raja Jin Gunung. Namun doa-doanya menggagalkan upacara itu, memicu amarah kerajaan Jin yang haus darah. Sejak saat itu, desa dilanda teror, bayangan gaib berkeliaran, mayat-mayat hilang dari kuburan, hingga malam terakhir ketika gunung berubah menjadi lautan api dan darah. Inilah kisah nyata bercampur legenda, tentang doa melawan mantra, zikir melawan santet, dan pengorbanan seorang ustaz muda yang menantang Raja Jin di puncak gunung. Selamat datang di cerita, ustaz muda hampir jadi tumbal Raja Jin Gunung Pasuruan. Di kaki Gunung Pasuruan, ada sebuah desa tua yang hidup dalam bayang-bayang mitos dan kisah-kisah gaib yang diwariskan turun-temurun. Desa itu bernama Watu Gede, sebuah tempat yang dikelilingi hutan lebat, sawah yang terjalin dengan kabut tebal, dan jalan setapak yang jarang disentuh kendaraan modern. Bagi orang luar, desa ini tampak tenang dan damai. Namun, bagi warganya sendiri, ada rahasia besar yang selalu dibisikkan di balik pintu rumah saat malam tiba. Gunung itu bukan sekadar gunung, melainkan kerajaan Jin yang haus darah. Di tengah suasana penuh mistis itu, hiduplah seorang pemuda bernama Arifin. Ia baru berusia 25 tahun, masih muda, namun dikenal sebagai ustaz yang rajin mengajar anak-anak mengaji di surau kecil desa. Rambutnya hitam pekat, wajahnya teduh, dan tutur katanya selalu menenangkan. Arifin bukan asli desa itu, ia datang 3 tahun lalu dari pesantren di Jombang, berniat mengabdi dan menyebarkan ilmu agama di desa yang katanya masih kental dengan kepercayaan lama. Kehadirannya awalnya disambut dingin, sebab sebagian warga masih terikat dengan dukun-dukun yang menjadi panutan mereka. Namun, lambat laun, ketulusan Arifin membuat banyak orang percaya padanya. Sayangnya, kebaikan itu justru membuatnya jadi incaran. Para dukun sakti di desa Watu Gede merasa terusik. Mereka selama ini menjadi penghubung antara manusia dan kekuatan gaib gunung. Lewat ritual-ritual rahasia, mereka memberi tumbal demi kekayaan, kesaktian, dan kuasa. Tapi sejak Arifin datang, banyak warga mulai meninggalkan praktik klinik. Sesajen di persimpangan jalan berkurang, dan beberapa orang menolak ikut ritual desa yang biasa dilakukan tiap bulan purnama. Para dukun marah, merasa kekuatan mereka terancam. Suatu malam, ketika kabut menuruni lereng gunung lebih tebal dari biasanya, para dukun berkumpul di sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Mereka adalah Ki Suro, Mbah Jangkung, dan Nyai Saritem, 3 nama yang paling ditakuti di desa itu. Dengan mata merah menyala karena dupa dan darah ayam hitam yang baru saja mereka sembelih, mereka membicarakan satu hal. Raja Jin Gunung Pasuruan murka karena perjanjian berdarah yang sudah lama dijaga mulai melemah. Untuk menguatkan kembali ikatan, mereka butuh tumbal manusia. Orang biasa sudah tak cukup lagi, desis Mbah Jangkung, suaranya parau. Raja meminta jiwa suci, darah orang yang bersih. Itu saja yang bisa memuaskan amarahnya. Ki Suro mengangguk pelan, lalu menatap Nyai Saritem. Aku tahu siapa yang dimaksud. Si ustaz muda itu. Anak pesantren yang sok-sokan membersihkan desa ini dari adat leluhur. Jiwa sucinya akan sempurna jadi persembahan. Keputusan dibuat malam itu. Arifin akan dijadikan tumbal. Malam-malam berikutnya, kejadian aneh mulai menimpa Arifin. Ketika ia selesai mengajar ngaji, ia sering melihat bayangan hitam mengintai dari kejauhan. Hewan-hewan peliharaan di sekitar rumah surau mendadak mati tanpa sebab. Bahkan, suatu sore, ia menemukan tanda merah di pintu surau, simbol aneh yang diukir dengan darah ayam. Arifin tahu, ini bukan main-main. Ia merasakan hawa gaib semakin menekan tubuhnya, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang terus mengawasi. Namun Arifin tak gentar. Ia justru memperbanyak doa, menambah waktu zikir, dan setiap malam ia membaca ayat-ayat suci dengan suara bergetar. Baginya, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari doa yang tulus. Tapi para dukun tidak berhenti. Pada malam keempat, saat hujan deras mengguyur desa, beberapa orang asing mendatangi surau. Mereka mengetuk pintu dengan keras. Begitu Arifin membukanya, ia langsung disergap. Tangan dan kakinya diikat dengan tali hitam yang berbau busuk. Mulutnya ditutup kain. Dalam hujan dan petir yang menggila, tubuhnya diseret ke tengah hutan, menuju sebuah tempat yang disebut warga sebagai alang-alang angker, lapangan kosong di kaki gunung yang selalu dipenuhi kabut. Di sana, lingkaran api sudah menyala. Sesajen berupa kepala kambing, kembang 7 rupa,
dan kendi berisi darah diletakkan di tengah lingkaran. Para dukun sudah siap, mengenakan jubah hitam, wajah mereka ditutupi topeng menyeramkan. Di tengah lingkaran itu, tubuh Arifin dijatuhkan. Tangan dan kakinya direntangkan, diikat erat pada patok kayu yang ditancapkan ke tanah. Di atas kepalanya, belati hitam panjang berkilat, dipegang oleh Ki Suro. "Raja Jin Gunung, terimalah tumbal ini," teriak Ki Suro dengan suara keras, diikuti oleh mantra-mantra dalam bahasa kuno Jawa yang tak semua orang bisa mengerti. Api lingkaran semakin besar, berputar-putar seperti pusaran neraka. Arifin mencoba meronta, tapi tali itu terlalu kuat. Tubuhnya terasa berat, seakan ribuan jin menekan dadanya. Namun, dalam kepasrahan itu, ia mengingat ajaran gurunya di pesantren, jangan pernah berhenti berdoa, meski maut sudah di depan mata. Sebab doa adalah senjata terakhir seorang mukmin. Dengan sisa tenaga, bibir Arifin bergetar. Ia melantunkan doa yang selama ini ia hafalkan sejak kecil. Suaranya pelan, namun setiap huruf terasa menembus kegelapan malam. Api lingkaran mendadak berkedip-kedip, seperti goyah. Ki Suro memandang kaget. "Cepat, tutup mulutnya. Mantranya tak boleh kalah," jerit Mbah Jangkung. Nyai Saritem mencoba menekan kepala Arifin, tapi tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah gunung. Petir menyambar pohon di sekitar. Api ritual bergetar, belati hitam di tangan Ki Suro mendadak panas hingga ia hampir melepaskannya. Doa Arifin semakin keras, suaranya bergema aneh, seolah ada ribuan suara lain yang ikut melantunkan ayat bersamanya. Segel gaib yang mereka buat retak. Lingkaran api pecah, menyembur ke segala arah. Para dukun menjerit. Sebagian terlempar jatuh, sebagian lagi terbakar oleh api mereka sendiri. Arifin terlepas dari ikatan, tubuhnya jatuh ke tanah, namun matanya masih terpejam, terus berdoa meski tak sadar. Malam itu, ritual tumbal gagal. Namun kegagalan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari amukan besar kerajaan Jin Gunung Pasuruan, yang akan mengguncang desa Watu Gede untuk waktu yang lama. Hujan belum berhenti ketika suara doa Arifin pecah menembus malam. Api ritual yang semula berputar seperti pusaran neraka kini menyembur ke segala arah. Petir bertubi-tubi menghantam pepohonan, membuat hutan di kaki Gunung Pasuruan seperti medan perang. Para dukun yang memimpin ritual berusaha mempertahankan segel gaib, namun semakin keras doa Arifin bergema, semakin retak pula kekuatan mereka. Ki Suro, dengan tubuh kurus keriputnya, berdiri terhuyung. Belati hitam di tangannya bergetar. "Tidak, ini tidak boleh gagal," teriaknya, lalu ia menancapkan belati ke tanah sambil melantunkan mantra Jawa kuno. Nyai Saritem menambahkan sesajen ke dalam api, sementara Mbah Jangkung menghisap dupa besar hingga matanya memerah. Namun segalanya sudah terlambat. Doa Arifin bukan lagi doa biasa. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengiringinya. Suaranya bergema seperti ribuan orang yang membaca bersamaan, membuat telinga para dukun berdenging. Beberapa dukun pengikut yang berada di lingkaran belakang menjerit, menutup telinga, bahkan ada yang langsung muntah darah. Tiba-tiba, dari dalam lingkaran api, muncullah bayangan hitam besar. Bayangan itu menjulang tinggi, matanya merah menyala, suaranya berat seperti guntur. Itu adalah manifestasi Raja Jin Gunung Pasuruan. "Manusia tolol, kau berani mempermainkan perjanjianku." Suara itu membuat tanah bergetar. Ki Suro berlutut, wajahnya pucat. "Ampun, tuanku, kami sudah menyiapkan tumbal." Jiwa suci ini, ia menunjuk ke arah Arifin yang terbaring di tanah, masih melantunkan doa meski setengah sadar. Namun sang Raja Jin hanya menggeram. "Doa itu telah merusak segel. Kalian gagal. Aku tidak akan menerima ini." Seketika, bayangan besar itu menghilang, meninggalkan suara tawa mengerikan yang menggema dari puncak gunung. Petir terakhir menyambar, menghantam belati hitam di tanah hingga meledak berkeping-keping. Para dukun terpental, sebagian pingsan, sebagian lari ketakutan. Arifin jatuh tak sadarkan diri. Tubuhnya lemah, tapi wajahnya tetap teduh. Doa yang ia lantunkan berhasil menggagalkan ritual. Namun, sejak malam itu, segala sesuatu di desa Watu Gede tak pernah sama lagi. Kabar angin dari desa. Pagi berikutnya, warga desa mulai mendengar kabar aneh. Di sawah, beberapa petani mengaku mendengar suara tangisan perempuan dari arah hutan. Anak-anak kecil tiba-tiba sakit panas, tubuh mereka menggigil, seperti ada yang mengganggu di dalam mimpi. Seorang ibu bahkan mengaku melihat bayangan besar melintas di depan rumahnya, dengan mata merah menyala. "Ini gara-gara para dukun itu," gumam salah seorang warga bernama Pak Tarmo, seorang lelaki tua yang dulu juga sering diminta bantuan dukun. "Ritual mereka gagal.
Raja Jin pasti marah. Desa Watu Gede mulai dicekam ketakutan. Orang-orang enggan keluar rumah setelah maghrib. Pintu rumah ditutup rapat, lampu dimatikan, hanya suara angin gunung yang terdengar melolong sepanjang malam. Arifin terbangun. Arifin baru sadar 3 hari setelah peristiwa itu. Ia terbaring di surau kecil tempat ia biasa mengajar, dijaga oleh beberapa santri kecil yang setia. Wajahnya pucat, tubuhnya masih terasa berat. Ketika ia mencoba duduk, seorang lelaki tua mendekat. Ia adalah Pak Darsa, tokoh desa yang diam-diam kagum dengan keberanian Arifin. "Anak muda, apa yang kau lakukan malam itu sungguh di luar nalar," kata Pak Darsa. "Kau melawan sesuatu yang tak bisa dilihat mata. Ritual itu sudah berpuluh tahun jadi bagian dari desa ini. Tapi doa-doamu menghentikannya." Arifin menghela napas panjang. "Semua hanya kuasa Allah, Pak. Bukan aku. Aku hanyalah hamba yang ketakutan, lalu berdoa. Jika benar ritual itu gagal, berarti memang bukan kehendak manusia yang menentukan." Namun jauh di dalam hatinya, Arifin tahu, sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Ia bisa merasakan hawa berat di udara desa. Doa-doanya memang menembus segel gaib, tapi dampaknya justru lebih menyeramkan. Raja Jin benar-benar marah. Amukan pertama. Tak butuh waktu lama, murka itu datang. Malam keempat setelah ritual gagal, hujan deras mengguyur desa. Di tengah gelap, rumah Mbah Jangkung ditemukan hancur berantakan. Tubuhnya tergeletak di dalam, wajahnya membiru, matanya membesar seakan dicekik makhluk tak kasat mata. Orang-orang yang melihat bersaksi, sebelum mati Mbah Jangkung sempat menjerit, "Dia datang! Dia datang!" Keesokan harinya, giliran Nyai Saritem yang ditemukan tewas di sumurnya sendiri. Air sumur berubah merah, tubuhnya mengambang dengan mulut menganga. Warga semakin yakin, Raja Jin Gunung sedang menagih janji. Namun Arifin justru merasa beban berat di pundaknya. Dalam tidurnya, ia kerap bermimpi berjalan di hutan gelap. Dari kejauhan, ia melihat singgasana besar dari batu hitam, dikelilingi api, dan di atasnya duduk sosok raksasa dengan mata merah. Suara itu selalu berkata sama, "Arifin, aku akan menuntutmu. Kau merusak perjanjianku. Kau akan menjadi lawanku." Kesadaran baru. Arifin merenung lama di surau. Ia tahu dirinya bukan orang sakti. Ia hanya ustaz muda yang baru beberapa tahun mengabdi di desa. Namun mengapa doa-doanya bisa menggagalkan ritual sebesar itu? Mengapa ia yang dipilih jadi tumbal, bukan orang lain? Jawaban itu perlahan muncul ketika ia membuka mushaf tua peninggalan gurunya di pesantren. Di halaman terakhir, gurunya pernah menuliskan pesan. "Jika suatu hari kau dihadapkan pada kekuatan besar, jangan takut. Doa adalah warisan para nabi. Bacalah dengan hati yang ikhlas, maka langit dan bumi akan menjadi saksi." Arifin sadar, malam itu ia tidak sendirian. Doanya bukan hanya suaranya sendiri, melainkan warisan doa-doa para nabi yang ikut menyertainya. Namun ia juga sadar, kekuatan sebesar itu pasti ada konsekuensi. Raja Jin Gunung tak akan berhenti sebelum menuntut balas. Bayangan yang mengintai. Sejak saat itu, setiap malam Arifin merasa diikuti bayangan. Ketika ia menutup mata, ia mendengar langkah-langkah berat di luar surau. Ketika ia membuka mushaf untuk mengajar anak-anak, angin bertiup kencang hingga lilin padam. Bahkan, suatu malam, ia melihat jelas sesosok bayangan tinggi berdiri di halaman, menatap dengan mata merah menyala. Arifin menggenggam tasbihnya erat. "Jika benar kau Raja Jin itu, ketahuilah aku hanya hamba. Aku tak mencari musuh, tapi aku tak akan menyerah pada selain Tuhanku," bisiknya. Bayangan itu lenyap, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Awal dari teror. Kegagalan ritual tumbal bukanlah akhir, melainkan awal dari rangkaian bencana. Satu persatu dukun yang dulu ikut dalam ritual mulai mati mengenaskan. Desa Watu Gede semakin dicekam. Gunung Pasuruan setiap malam memancarkan cahaya merah dari puncaknya, seperti api yang tak pernah padam. Warga percaya, kerajaan jin kini benar-benar turun tangan. Dan di tengah semua itu, hanya satu nama yang disebut-sebut warga, Ustaz Arifin. Ia yang selamat dari ritual, ia pula yang tanpa sadar telah memutus perjanjian berdarah. Kini, semua mata tertuju padanya. Sebagian menganggap ia pahlawan, sebagian lain takut jika ia justru membawa petaka lebih besar. Namun bagi Arifin sendiri, semua ini hanyalah permulaan. Ia tahu, doa yang menyelamatkannya malam itu telah membuka pintu menuju peperangan yang jauh lebih besar. Sejak ritual tumbal itu gagal, malam-malam di desa Watu Gede berubah menjadi neraka. Angin gunung membawa bau anyir darah yang tidak wajar, dan kabut tebal menggantung lebih lama dari biasanya. Warga desa tidak lagi berani keluar setelah azan Isya.
Mereka menutup pintu rapat-rapat, mematikan lampu, dan hanya berdoa dalam hati agar teror itu tidak menyentuh keluarga mereka. Namun doa mereka tidak mampu menghalangi amarah besar yang sedang turun dari puncak Gunung Pasuruan. Raja Jin merasa diperdaya. Ia telah menunggu tumbal suci yang dijanjikan, namun doa Arifin menghancurkan segel ritual. Baginya, itu adalah penghinaan. Dan penghinaan tidak bisa dibiarkan. Kematian para dukun. Korban pertama adalah Mbah Jangkung. Lelaki tua yang sejak muda dikenal sebagai dukun sakti itu ditemukan mati dengan kondisi tubuh membiru. Matanya membesar, lidahnya terjulur, seakan dicekik makhluk tak kasat mata. Rumahnya berantakan, pintu-pintu terbuka lebar, dan di lantainya ada bekas telapak kaki besar berwarna hitam yang tidak mungkin milik manusia. Esok harinya, giliran Nyai Saritem. Tubuhnya ditemukan mengambang di sumur, rambutnya terurai panjang menutupi wajah, sementara air sumur berubah merah pekat seperti darah. Orang-orang yang membantu mengangkat jasadnya mengaku mendengar suara tawa perempuan dari dalam sumur yang tidak berhenti bahkan setelah jenazahnya diangkat. Kematian mereka membuat gempar. Tapi belum berhenti di sana. Beberapa dukun kecil, pengikut Ki Suro, hilang begitu saja. Ada yang ditemukan hanya dengan pakaian yang tertinggal di kebun, tubuhnya lenyap entah kemana. Ada pula yang kabarnya masih hidup, tapi berjalan linglung di hutan sambil berbicara sendiri, matanya kosong tanpa cahaya. Semua tanda mengarah pada satu hal, Raja Jin Gunung sedang menagih janji darah yang gagal dipenuhi. Warga dicekam ketakutan. Malam-malam berikutnya, teror merambah ke rumah-rumah warga. Suara gamelan gaib terdengar dari hutan, diiringi tangisan perempuan. Ada pula yang mendengar suara langkah-langkah berat di atap rumah mereka. Beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam melintas di sawah, berjalan tanpa kepala. Seorang petani bernama Pak Samin bahkan bersumpah melihat sosok hitam besar berdiri di tengah ladangnya, matanya merah menyala. "Aku pikir itu sapi lepas," katanya gemetar, "tapi ketika aku dekati, tubuhnya berubah jadi asap dan hilang. Tapi matanya menatapku sampai aku jatuh pingsan." Ketakutan membuat warga semakin tergantung pada Arifin. Surau kecil tempat ia mengajar mendadak dipenuhi orang yang ingin ikut berdoa bersama. Mereka percaya hanya doa-doa itulah yang bisa melindungi mereka dari amukan gaib. Namun sebagian orang lain mulai resah. "Ini semua gara-gara si ustaz muda," bisik seorang lelaki di pasar. "Kalau saja dia tidak menggagalkan ritual, Raja Jin tidak akan marah. Kita semua jadi korban karena dia." Desa terpecah. Ada yang menganggap Arifin pahlawan, ada pula yang diam-diam ingin menyingkirkannya. Arifin dalam bayangan. Sementara itu, Arifin sendiri hidup dalam tekanan. Ia sering bermimpi berjalan di hutan gelap. Dari kejauhan, ia melihat singgasana batu hitam, dan di atasnya duduk sosok raksasa dengan mata merah membara. Suara berat itu selalu sama. "Arifin, kau merusak perjanjianku. Kau mencuri hakku. Kini kau akan menjadi tumbal terakhir. Kau tidak bisa lari." Setiap kali terbangun, tubuh Arifin basah oleh keringat. Tapi ia tidak pernah berhenti memperbanyak doa. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang terjadi bukan lagi sekadar ritual gagal, melainkan peperangan besar antara doa dan mantra, antara cahaya dan kegelapan. Kematian yang menggetarkan. Malam itu, giliran Ki Suro. Dialah dukun tertua dan terkuat di Watu Gede. Selama ini ia masih mencoba bertahan, memasang jimat di sekeliling rumahnya, menyalakan dupa tanpa henti, bahkan memanggil jin pelindung yang dulu ia pelihara. Namun semua sia-sia. Warga mendengar jeritan panjang dari rumah Ki Suro. Ketika mereka berani mendekat keesokan paginya, rumah itu kosong. Tidak ada Ki Suro. Hanya tersisa noda darah di lantai, dan tulisan di dinding dengan huruf aneh, seakan dibakar api, janji harus ditepati. Kehilangan Ki Suro membuat desa benar-benar panik. Dukun paling sakti pun tidak mampu melawan murka Raja Jin. Lalu siapa yang bisa? Semua orang hanya bisa menoleh pada satu nama, Arifin. Pertemuan di surau. Pada malam Jumat, surau kecil Arifin dipenuhi warga. Mereka duduk berdesakan, wajah pucat diterangi cahaya lampu minyak. Seorang ibu menangis, menceritakan anaknya yang setiap malam menjerit ketakutan melihat bayangan perempuan tanpa kepala. Seorang bapak mengaku kambing peliharaannya mati satu persatu dengan leher patah. "Ustaz, tolonglah kami," kata Pak Darsa, suaranya parau. "Hanya doa-doa Ustaz yang bisa menenangkan kami. Kalau bukan Ustaz, siapa lagi yang bisa menyelamatkan desa ini?" Arifin terdiam lama. Hatinya diguncang. Ia merasa kecil, tidak pantas dianggap penyelamat. Namun ia juga tahu,
Doa-doanya memang telah membuka jalan perlawanan terhadap kekuatan gaib itu. Aku hanya manusia biasa, jawab Arifin dengan suara bergetar. Tapi kita semua punya Tuhan yang maha besar. Kalau kita bersama-sama berdoa, tidak ada jin, tidak ada raja, yang bisa mengalahkan kita. Warga menunduk, menitikkan air mata. Malam itu mereka membaca doa bersama hingga fajar. Suara lantunan ayat menggema di surau kecil, melawan suara gamelan gaib yang terus berbunyi dari hutan. Awal perang besar. Namun doa bersama itu justru membuat amarah Raja Jin semakin memuncak. Dari puncak gunung, cahaya merah kembali terlihat. Suara tawa besar menggema, membuat pohon-pohon bergetar. Manusia kecil, kalian berani menantangku dengan doa? Aku akan menenggelamkan desa ini dalam darah. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Beberapa kuburan di pemakaman desa digali paksa. Jasad para dukun yang sudah mati, Mbah Jangkung, Nyai Saritem, hilang dari liang lahat. Hanya tanah basah berlumuran darah yang tersisa. Warga histeris. Mereka yakin para dukun itu telah dihidupkan kembali dalam bentuk lain, sebagai prajurit gaib Raja Jin. Teror tidak hanya berupa bayangan, tapi kini mulai nyata. Ada pasukan jin yang berkeliaran, menculik, menebar penyakit, menakuti siapa saja yang masih berani keluar rumah. Kesadaran Arifin. Di tengah kekacauan itu, Arifin semakin yakin. Semua ini tidak akan berhenti hanya dengan doa bersama. Ada sesuatu dalam dirinya, warisan yang ia terima tanpa sadar sejak malam ritual. Doa-doanya tidak lagi sekadar doa biasa. Ada kekuatan besar di baliknya, seolah doa para nabi dan rahasia kesaktian Jawa kuno bersatu di dalam darahnya. Namun menggunakan kekuatan itu berarti membuka segel yang selama ini terkunci. Dan membuka segel itu juga berarti mengorbankan jiwanya sendiri. Arifin berdiri di depan surau, memandang ke arah gunung yang diselimuti kabut merah. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Jika memang ini jalanku, maka bimbing aku. Aku tidak takut mati. Tapi aku takut jika desa ini hancur." Suara gamelan gaib semakin keras dari arah hutan. Tangisan gaib semakin dekat. Amukan besar telah dimulai. Kabut merah dari puncak Gunung Pasuruan tak kunjung sirna. Setiap malam, suara gamelan gaib terdengar semakin keras, seakan sebuah pesta besar tengah berlangsung di kerajaan jin. Namun warga desa tahu, itu bukan pesta, melainkan tanda bahwa pasukan gaib sudah bergerak. Di desa Watu Gede, suasana semakin mencekam. Orang-orang tidak lagi berani ke sawah, anak-anak tak lagi bermain di halaman. Semua hidup dalam ketakutan. Warga hanya menggantungkan harapan pada Ustaz Arifin, meski ia sendiri semakin tertekan oleh beban yang tidak ia pilih. Mimpi yang mengungkap rahasia. Pada suatu malam, Arifin kembali terjebak dalam mimpi yang sama. Ia berjalan di hutan gelap, lalu menemukan sebuah gua dengan cahaya samar. Di dalam gua itu, ada seorang lelaki tua berjubah putih, wajahnya penuh keriput namun bersinar tenang. "Arifin," suara itu lembut, "kau adalah keturunan terakhir dari garis yang pernah mengikat perjanjian dengan Raja Jin berabad-abad lalu. Leluhurmu yang dulu menolak menyerahkan tumbal, menutup segel dengan doa dan air doa. Kini segel itu terbuka kembali, dan hanya kau yang bisa menutupnya." Arifin gemetar. "Siapa engkau?" "Aku Mbah Wiryawan, leluhurmu. Dulu aku pernah menolak tunduk pada Raja Jin, dan sejak itu ia bersumpah akan menuntut balas pada garis keturunanku. Kau adalah yang terakhir. Hanya dengan membuka warisan ilmu pamungkas yang kusimpan, kau bisa melawan mereka." Dari balik gua, sosok itu menunjuk sebuah kitab tua bersampul kulit. Tulisan Arab pegon berderet, bercampur dengan huruf Jawa kuno. Arifin meraih kitab itu. Begitu tangannya menyentuh, ia terbangun dengan terengah-engah. Di samping tikar tempat ia tidur, benar-benar ada sebuah kitab tua yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Membaca kitab warisan. Kitab itu bukan sembarang kitab. Halamannya berisi doa-doa panjang, sebagian dalam bahasa Arab, sebagian lain dalam aksara Jawa kuno. Ada pula rajah-rajah yang tampak seperti garis silang, bintang, dan pola rumit yang hanya bisa dimengerti oleh pewarisnya. Arifin mulai membacanya. Setiap kali ia melafalkan doa dari kitab itu, udara di sekelilingnya bergetar. Lampu minyak bergoyang sendiri, angin berhembus meski pintu tertutup. Ia merasakan tubuhnya ringan, suaranya lebih lantang, seolah ada kekuatan besar yang mengalir dalam darahnya. Namun di balik itu semua, ada peringatan tertulis di halaman akhir. Barang siapa membuka warisan ini, maka jiwanya terikat. Setiap doa adalah pedang, tapi juga bisa menjadi tali yang menjerat pemiliknya. Gunakan hanya untuk menutup pintu kegelapan. Jika kau tergoda untuk menguasai,
maka engkau akan binasa. Arifin terdiam lama. Ia sadar, warisan ini bukan hadiah, melainkan amanah berat. Pasukan gaib menyerang. Malam Jumat berikutnya, desa diguncang teror besar. Dari arah hutan, terdengar suara gemuruh seperti ribuan kaki berbaris. Warga yang mengintip dari balik jendela melihat kabut hitam menyelimuti sawah. Di dalam kabut itu, terlihat sosok-sosok mengerikan, prajurit tinggi besar tanpa wajah, berjalan membawa tombak berapi. Pasukan Raja Jin, bisik seorang lelaki tua dengan wajah pucat. Surau tempat warga berkumpul mendadak diguncang angin besar. Lampu minyak padam. Anak-anak menangis, para ibu berteriak, sementara lelaki-lelaki desa hanya bisa memeluk keluarganya dengan wajah ketakutan. Arifin berdiri di depan pintu surau. Dengan kitab di tangan, ia melantunkan doa dari warisan leluhurnya. Suaranya bergetar namun lantang. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Udara bergetar. Dari mulutnya, keluar cahaya putih yang melingkupi surau. Ketika pasukan gaib mendekat, cahaya itu membakar mereka. Teriakan mengerikan terdengar, prajurit-prajurit tanpa wajah itu terbakar menjadi asap hitam. Namun serangan tidak berhenti. Dari dalam kabut, muncul sosok raksasa hitam dengan tanduk melengkung. Matanya merah menyala, suaranya bergemuruh. Arifin, kau berani menantangku dengan ilmu leluhurmu? Aku adalah raja di atas gunung ini. Kau hanyalah debu. Benturan pertama. Arifin membaca doa lebih keras. Cahaya putih semakin terang, membentuk perisai yang melindungi warga di dalam surau. Namun sosok raksasa itu tidak mundur. Ia menghantam perisai dengan tangan besar penuh api. Dentuman keras terdengar, tanah bergetar, sebagian atap surau roboh. Warga menjerit. Anak-anak semakin keras menangis. Arifin menggigil, darah keluar dari hidungnya. Kekuatan doa itu sangat berat untuk ditanggung tubuhnya. Ya Allah, jangan biarkan aku kalah, bisiknya. Ia membuka halaman terakhir kitab, membaca doa pamungkas yang bahkan belum pernah ia lafalkan sebelumnya. Begitu doa itu selesai, cahaya putih membentuk pedang besar di tangannya. Dengan pedang itu, ia menebas ke arah raksasa. Sosok hitam itu menjerit, tubuhnya terbelah cahaya, lalu berubah menjadi asap yang berputar-putar sebelum hilang ke dalam kabut. Kemenangan yang membayar mahal. Surau hening. Warga menatap Arifin dengan mata terbelalak. Mereka melihat langsung bagaimana doa bisa berubah menjadi pedang cahaya. Semua orang bersujud, menangis haru. Namun Arifin jatuh tersungkur. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, matanya sayu. Di dalam dirinya, ia merasakan sesuatu terikat semakin dalam. Warisan itu memang memberinya kekuatan, tapi juga menggerogoti jiwanya sedikit demi sedikit. Ini baru awal, suara leluhur kembali terdengar samar dalam kepalanya. Kau sudah membuka warisan, tapi perang sesungguhnya belum dimulai. Raja Jin tidak akan berhenti sebelum kau sendiri menjadi tumbalnya. Arifin menutup kitab dengan tangan gemetar. Ia tahu benar, malam itu ia menang, tapi harga yang harus ia bayar belum selesai. Bayangan yang tersisa. Beberapa hari kemudian, desa mulai tenang. Pasukan gaib tidak lagi muncul, dan warga bisa kembali ke sawah meski masih dengan hati-hati. Mereka menyebut Arifin sebagai penyelamat desa. Nama Arifin dielu-elukan, seakan ia adalah wali yang diutus khusus untuk menundukkan kekuatan gunung. Namun di malam sunyi, ketika semua orang tertidur, Arifin sering mendengar suara berbisik dari balik kitab. Gunakan aku lagi, Arifin. Kau bisa lebih kuat. Kau bisa menguasai, bukan hanya melindungi. Dunia bisa tunduk padamu, jika kau mau. Arifin menutup telinganya, beristighfar panjang. Ia sadar, godaan terbesar bukan lagi pasukan jin, melainkan kekuatan dalam dirinya sendiri. Dan jauh di puncak Gunung Pasuruan, cahaya merah kembali menyala. Raja Jin belum mati. Ia hanya mundur sementara, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan amukan lebih besar. Narasi ini menggambarkan bagaimana Arifin menemukan kitab warisan leluhurnya, membuka ilmu pamungkas, lalu berhadapan langsung untuk pertama kalinya dengan pasukan gaib Raja Jin. Meski berhasil menang, Arifin sadar bahwa setiap penggunaan ilmu itu akan menggerogoti jiwanya, dan pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Kabut di lereng Gunung Pasuruan tidak pernah lagi jernih setelah bentrokan pertama antara Ustaz Arifin dengan pasukan Raja Jin. Meski sosok raksasa hitam itu berhasil dipukul mundur, kekuatan gaib yang menempel di gunung seakan makin liar. Burung-burung enggan berkicau, anjing-anjing menggonggong tanpa henti, dan suara-suara aneh muncul hampir setiap malam. Bagi warga desa Watu Gede, ketenangan hanyalah fatamorgana. Mereka baru saja lega karena surau selamat,
Tapi kini ketakutan datang dengan wajah yang lebih mengerikan. Mayat para dukun yang hilang. Seminggu setelah kejadian itu, warga gempar. Makam para dukun yang sempat mati terbantai secara gaib, yang mayatnya dimakamkan di pemakaman desa, ditemukan kosong. Tanah di atas pusara itu terbelah, seperti digali dari dalam, bukan dari luar. Pak Bayan, seorang sesepuh desa, berkata dengan wajah pucat, "Aku pernah dengar cerita. Jika Raja Jin marah, ia akan membangkitkan jasad pengikutnya untuk dijadikan tentara gaib." Bisa jadi itu yang terjadi. Warga semakin panik. Malam itu, beberapa orang bersumpah melihat bayangan menyerupai dukun-dukun itu berkeliaran di sawah, tubuhnya berlumuran tanah, mata melotot tanpa cahaya, berjalan terseret-seret sambil menggumamkan mantra. Tangisan dari gunung. Ketakutan tidak berhenti di situ. Hampir setiap malam, suara tangisan panjang terdengar dari arah puncak gunung. Tangisan itu bukan suara manusia, lebih mirip suara ribuan orang yang meratap bersama-sama. Ibu-ibu desa menutup telinga anak-anak mereka. Lelaki-lelaki desa hanya bisa diam, wajah mereka pasi. Tak ada yang berani mendaki atau mendekat ke arah gunung. Mereka percaya, gunung kini telah menjadi kerajaan neraka. "Ini bukan lagi sekadar teror," kata Pak Bayan lirih. "Ini hukuman." Raja Jin menuntut tumbal baru. Warga dalam kepungan ketakutan. Suasana desa berubah drastis. Sawah ditinggalkan, pasar sepi, bahkan ayam pun jarang berkokok. Seolah seluruh kehidupan desa ditelan kabut. Beberapa keluarga memilih meninggalkan desa, berjalan kaki menuju kampung tetangga yang dianggap lebih aman. Tapi anehnya, setiap orang yang mencoba pergi selalu kembali dalam keadaan linglung, seakan mereka tersesat di jalan yang sama berulang kali. Desa Watu Gede kini bagaikan penjara tak kasat mata. Warga mulai melihat hal-hal yang tak wajar. Bayangan panjang yang berdiri di depan rumah, lalu lenyap saat didekati. Suara langkah kaki di atap, padahal genteng tak goyah sedikit pun. Anak kecil menangis tengah malam, lalu saat diperiksa ternyata ia tertidur pulas. Semua itu membuat warga percaya, desa mereka benar-benar sudah dikepung pasukan Raja Jin. Arifin yang terjebak dalam amanah. Di tengah ketakutan itu, semua mata tertuju pada Arifin. Ia dianggap satu-satunya benteng desa. Namun Arifin sendiri dilanda dilema besar. Setiap kali ia membuka kitab warisan leluhurnya, ia memang mampu mengusir pasukan gaib, tapi tubuhnya melemah. Setelah bentrokan pertama, ia demam berhari-hari. Darah keluar dari hidung dan telinganya. Urat di lehernya menegang, seakan ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam tubuhnya. Kitab itu seolah hidup, kadang bergetar sendiri, kadang memunculkan suara-suara berbisik yang membujuknya. "Gunakan aku, Arifin, hancurkan mereka semua. Jadilah penguasa, bukan hanya pelindung." Arifin menutup kitab dengan kain putih, menyimpannya di surau. Ia tahu, godaan itu lebih berbahaya daripada serangan jin. Tapi setiap kali teror datang, ia tidak punya pilihan selain membuka kitab lagi. Malam berdarah. Pada malam Jumat, teror mencapai puncaknya. Dari hutan di utara desa, muncul arwah-arwah dukun yang sudah mati. Tubuh mereka berjalan tanpa kepala, namun tetap bisa berbisik dengan suara mengerikan. Mereka memasuki desa, mengetuk pintu rumah warga, lalu tertawa panjang ketika orang-orang menjerit. Arifin bergegas ke surau. Dengan kitab di tangan, ia membaca doa dengan suara keras. Cahaya putih muncul lagi, melindungi rumah-rumah warga. Tapi malam itu lebih berat. Pasukan gaib semakin banyak, bayangan hitam memenuhi jalan, bahkan langit malam berubah merah. Arifin berdiri di tengah alun-alun desa. Ia melawan dengan doa, sementara warga bersembunyi di balik pintu. Suara zikirnya menggema, melawan suara tawa arwah para dukun. Tubuh Arifin gemetar, dadanya sesak. Ia merasakan kekuatan kitab mengalir semakin dalam, tapi di saat yang sama jiwanya seperti terkikis. Titik putus warga desa. Setelah malam itu, banyak warga mulai kehilangan harapan. Mereka mulai berbisik-bisik. Kalau begini terus, kita semua akan mati. Mungkin lebih baik menyerahkan tumbal, asal teror berhenti. Beberapa orang bahkan mendatangi Arifin secara diam-diam, memohon agar ia mengizinkan satu orang dipersembahkan sebagai pengganti, agar Raja Jin berhenti mengamuk. Arifin marah. "Apa kalian tidak sadar? Begitu tumbal diberikan, maka darah akan menuntut darah lagi. Tidak ada habisnya. Kita harus melawan, bukan menyerah." Namun tidak semua warga sependapat. Ketakutan telah membuat mereka buta. Pertanda dari langit. Suatu malam, Arifin bermimpi lagi. Ia melihat leluhurnya, Mbah Wiryawan, berdiri di sebuah tebing dengan wajah murka. "Kau belum mengerti, Arifin.
Warisan yang kau bawa bukan hanya doa, tapi juga segel penutup. Untuk menghancurkan Raja Jin, kau harus membuka segel terakhir. Tapi ingat, membuka segel itu artinya kau mengorbankan jiwamu. Arifin terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap kitab di sampingnya. Segel terakhir, itulah yang selama ini ia takutkan. Ketegangan menjelang malam baru. Warga semakin terjepit, Raja Jin semakin beringas, dan Arifin semakin terhimpit oleh beban yang tak terbayangkan. Ia tahu, jika teror tidak segera dihentikan, desa akan hancur total. Namun ia juga tahu, membuka segel terakhir mungkin berarti dirinya tak akan pernah kembali. Malam itu, dari puncak Gunung Pasuruan, terdengar suara gong gaib yang dipukul 7 kali. Langit berubah merah darah. Warga menangis. Dan Arifin berdiri di surau, menggenggam kitab erat-erat, sambil berbisik pada dirinya sendiri. Ya Allah, apakah ini saatnya? Menggambarkan bagaimana teror Raja Jin semakin menguat, dengan hilangnya mayat para dukun, munculnya arwah gentayangan, dan tekanan warga yang ingin menyerah. Arifin mulai dipaksa pada pilihan berat, tetap bertahan dengan doa yang melemahkan tubuhnya, atau membuka segel terakhir yang bisa mengorbankan jiwanya. Desa Watu Gede semakin terhimpit oleh teror. Suara gamelan gaib dari puncak Gunung Pasuruan makin sering terdengar, biasanya menjelang tengah malam. Warga yang ketakutan mulai kehilangan akal sehat. Ada yang mengikatkan bawang putih di pintu rumah, ada pula yang menaburkan garam di pekarangan, berharap itu bisa menghalau gangguan gaib. Namun semuanya sia-sia. Yang lebih mengerikan, sejumlah warga mendapati anak-anak mereka tiba-tiba kerasukan. Anak-anak itu berbicara dengan suara berat, menyebut nama-nama kuno yang tak dikenal. Mereka berteriak meminta darah, lalu pingsan tanpa ingat apa-apa. Situasi ini membuat sebagian orang mulai berpaling lagi kepada para dukun yang tersisa. Mereka percaya, hanya dukun yang bisa melawan Raja Jin dengan cara yang sepadan. Para dukun yang tersisa. Ternyata, tidak semua dukun mati dalam amukan Raja Jin sebelumnya. Beberapa yang lebih licik berhasil selamat, salah satunya Ki Jatiraga, seorang dukun tua yang terkenal licin dan menguasai ilmu hitam sejak muda. Ia bersama 2 muridnya kembali ke desa, lalu mengumpulkan pengikut. Ustaz Arifin memang kuat, kata Ki Jatiraga di sebuah gubuk tengah malam, tapi kekuatannya bukan dari darahnya sendiri. Ia hanya perantara kitab warisan leluhurnya. Jika kitab itu kita lumpuhkan, Arifin tidak akan berdaya. Para dukun itu kemudian merancang sebuah ritual besar, bukan lagi untuk bersekutu dengan Raja Jin, melainkan untuk memanggil pasukan jin tandingan agar mereka bisa menundukkan Arifin sekaligus menguasai desa. Ritual di hutan angker. Pada malam Selasa Kliwon, para dukun berkumpul di sebuah hutan angker di sebelah timur desa. Hutan itu terkenal wingit, karena ada batu besar menyerupai kursi yang dipercaya sebagai singgasana gaib. Mereka menyalakan api unggun besar, menyembelih ayam hitam, dan meneteskan darahnya ke tanah. Ki Jatiraga melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno, diikuti murid-muridnya. Langit mendadak berawan, angin menderu. Dari balik pepohonan, muncul bayangan hitam berwujud manusia setengah binatang, ada yang berkepala kambing, ada yang bertangan panjang seperti kelelawar. Jumlah mereka semakin banyak, hingga hutan dipenuhi makhluk-makhluk menyeramkan itu. Ki Jatiraga tertawa puas. Dengan ini, kita akan hancurkan Arifin. Kita buktikan bahwa mantra leluhur Jawa lebih sakti dari doa-doanya. Benturan pertama. Esok malamnya, makhluk-makhluk itu dilepaskan menuju desa Watu Gede. Warga berlarian ke surau, memanggil Arifin. Mereka melihat sendiri makhluk aneh berkepala kambing berlari di jalan, sementara bayangan panjang menempel di dinding rumah. Arifin sudah menunggu. Dengan kitab di tangan, ia melantunkan ayat kursi dengan suara lantang. Cahaya putih menyebar dari surau, melindungi orang-orang yang bersembunyi. Namun kali ini, pasukan gaib tidak langsung terbakar. Mereka justru melompat ke udara, menubruk cahaya itu, membuat suara ledakan besar. Beberapa rumah ambruk, genteng berhamburan. Ini bukan pasukan biasa, Arifin bergumam, tubuhnya tegang. Ini kiriman manusia. Doa versus mantra. Pertarungan dahsyat pun terjadi. Doa Arifin melayang ke langit, setiap ayat yang keluar dari mulutnya menjadi kilatan cahaya yang menebas bayangan gaib. Namun dari arah hutan, Ki Jatiraga dan murid-muridnya duduk bersila, melantunkan mantra dengan wajah hitam penuh asap dupa. Mantra itu menjadi tameng, membuat pasukan jin kebal dari cahaya Arifin. Benturan itu menimbulkan kilatan yang bisa dilihat warga dari jauh. Langit malam bercahaya seperti disambar petir, tapi bukan warna putih, melainkan campuran hitam dan merah darah. Warga berdesakan di dalam surau, wajah mereka pucat.
Ini perang para gaib, kita tidak bisa apa-apa. Tubuh Arifin melemah. Arifin terus membaca doa, tapi tubuhnya semakin lemah. Keringat bercucuran, darah menetes dari telinganya. Kitab di tangannya bergetar keras, seakan hendak meledak. Bisikan gaib terdengar lagi. Arifin, buka segel terakhir. Dengan itu, kau bisa memusnahkan mereka semua. Jangan takut, buka segel itu. Arifin menggigil. Ia tahu, segel terakhir berarti mengorbankan jiwanya. Tapi jika ia tidak melakukannya, pasukan gaib itu bisa menghancurkan seluruh desa. Pertempuran di alun-alun. Ki Jatiraga akhirnya muncul di alun-alun desa, diiringi murid-muridnya. Mereka membawa keris pusaka, menancapkannya ke tanah, lalu melafalkan mantra. Dari tanah retak, keluar asap hitam berbentuk naga. Arifin, kau hanyalah anak muda sok suci. Hari ini kau akan kami tumbalkan untuk Raja Gunung, teriak Ki Jatiraga. Arifin berdiri dengan sisa tenaga, kitab di tangannya bersinar. Aku tidak melawan dengan nafasku, tapi dengan izin Allah. Dan dengan izinnya pula, kalian tidak akan menang. Maka pecahlah pertarungan paling besar, doa melawan mantra, zikir melawan santet. Akhir pertarungan malam itu, cahaya dan api bertubrukan di alun-alun. Pohon-pohon tumbang, tanah terbelah, warga hanya bisa berteriak dari kejauhan. Arifin akhirnya menutup mata, membaca doa yang lebih panjang dari sebelumnya. Cahaya putih meledak keluar dari tubuhnya, membakar naga asap hitam hingga lenyap. Ki Jatiraga dan murid-muridnya terpental, tubuh mereka gosong. Namun anehnya, mereka tidak mati, hanya pingsan dengan wajah hitam terbakar. Pasukan gaib bubar, kabut hitam perlahan sirna. Desa kembali hening, hanya tersisa puing-puing rumah yang hancur. Arifin jatuh tersungkur, hampir tak sadarkan diri. Bayangan kemenangan semu. Meski malam itu mereka selamat, Arifin tahu ini bukanlah kemenangan sejati. Para dukun tidak mati, hanya terluka. Mereka bisa kembali kapan saja. Dan yang lebih mengerikan, ia merasa segel terakhir dalam kitab warisan itu semakin mendesak untuk dibuka. Seakan ada tangan gaib yang mendorongnya ke jurang takdir yang tak bisa ia hindari. Di kejauhan, suara tangisan dari puncak gunung kembali terdengar. Kali ini lebih panjang, lebih menyeramkan. Seolah Raja Jin sendiri sedang menanti saatnya turun tangan langsung. Menggambarkan bentrokan besar pertama antara doa Arifin dan mantra para dukun yang tersisa. Pertarungan berlangsung dahsyat, desa rusak, warga ketakutan, namun Arifin kembali berhasil menahan serangan. Meski begitu, ia semakin tertekan oleh godaan membuka segel terakhir ilmu pamungkas, yang menjadi satu-satunya jalan untuk menghancurkan Raja Jin secara tuntas. Malam itu, desa Watu Gede kembali dirundung kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Langit ditutupi awan hitam, bulan hilang tak bersinar, dan udara terasa panas seperti bara api. Warga yang masih hidup hanya bisa bersembunyi di rumah masing-masing, tak berani keluar bahkan untuk sekadar menyalakan lampu minyak. Sejak pertempuran di alun-alun, banyak rumah hancur, ladang gosong, dan ternak mati mendadak. Namun teror belum selesai. Malam itu, suara yang sudah lama ditakuti kembali terdengar, lebih dekat, lebih jelas. Tangisan panjang dari arah puncak gunung. Tangisan itu melengking, bercampur tawa, lalu berubah menjadi raungan ribuan makhluk. Suara itu menggema hingga seluruh desa, membuat jantung orang-orang seakan berhenti berdetak. Raja Jin turun gunung. Raja Jin akhirnya murka. Selama ini ia hanya mengirim pasukan gaib, tapi setelah 2 kali digagalkan Arifin, ia turun tangan sendiri. Di lereng gunung, warga yang masih berani mengintip melihat cahaya merah besar muncul dari kawah. Api menyembur tinggi, membentuk sosok raksasa setinggi pohon beringin. Wajahnya mirip manusia, tapi dengan 2 tanduk panjang melengkung, mata menyala merah, dan tubuh diselimuti asap hitam. Ia diiringi ribuan pasukan jin yang merangkak dari tanah, melayang di udara, dan muncul dari balik pepohonan. Ada yang berwujud ular raksasa, ada yang menyerupai burung hitam sebesar kerbau, ada pula yang mirip manusia tanpa wajah. Gunung Pasuruan malam itu bukan lagi gunung, melainkan neraka terbuka. Desa dalam ketakutan. Warga desa Watu Gede berlarian ke surau, tempat Ustaz Arifin sudah menunggu. Suara takbir menggema, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh tawa pasukan jin. Ustaz, kali ini kita pasti mati. Lihatlah di luar, mereka tak terhitung jumlahnya, teriak seorang lelaki tua dengan wajah pucat. Arifin menatap mereka dengan mata merah karena kurang tidur. Tubuhnya masih lemah akibat pertempuran sebelumnya, namun ia tahu, malam ini adalah penentuan. Kita tidak mati, kecuali dengan izin Allah. Pegang erat iman kalian. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati,
jawab Arifin sambil membuka kitab warisannya. Namun dalam hatinya sendiri, ia tak bisa menutupi rasa gentar. Bisikan gaib semakin kuat, memaksa. Buka segel terakhir, Arifin, hanya itu jalanmu. Dengan segel itu, semua akan berakhir. Kau akan jadi legenda. Malam berdarah dimulai. Pasukan jin menyerbu desa. Atap rumah terlempar, dinding runtuh, pohon-pohon tumbang. Warga menjerit, ada yang terbakar hidup-hidup hanya karena disentuh bayangan hitam. Darah bercipratan di jalanan, anak-anak menangis tanpa suara karena lidah mereka terkunci oleh ketakutan. Arifin berdiri di halaman surau, kitab terbuka di tangannya. Ia membaca doa dengan suara lantang, dan cahaya putih kembali memancar, membentuk perisai melindungi surau serta orang-orang di dalamnya. Pasukan jin yang mencoba menabrak cahaya itu terbakar menjadi abu. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Setiap yang terbakar, 10 lagi muncul dari balik kabut. Raja Jin tertawa dari kejauhan, suaranya membuat tanah bergetar. Arifin, doa-doamu hanya bisa melindungi sebagian kecil. Malam ini, darah seluruh desa akan jadi persembahanku. Perlawanan yang putus asa. Arifin terus melantunkan ayat-ayat panjang, namun tubuhnya makin goyah. Setiap kali cahaya keluar, darah menetes dari hidung dan telinganya. Beberapa santri muda mencoba membantu dengan ikut membaca doa, tapi suara mereka langsung terhenti ketika bayangan hitam mencekik tenggorokan mereka dari jarak jauh. Jeritan demi jeritan terdengar. Warga yang tak sempat masuk surau menjadi mangsa. Ada yang diseret ke hutan, ada yang tubuhnya hancur tanpa sisa. Desa benar-benar berubah menjadi lautan darah. Bisikan terakhir. Arifin hampir tak sanggup berdiri. Kitab di tangannya bergetar, seakan menunggu perintah. Bisikan itu semakin jelas, kali ini seperti suara ayahnya sendiri. Buka segel itu, nak, jangan biarkan mereka menang. Korbankan dirimu, dan ribuan orang akan selamat. Arifin menggigil. Matanya menatap warga yang menangis di dalam surau. Ia tahu, jika ia jatuh, mereka semua akan mati mengenaskan. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman terakhir kitab. Tulisan-tulisan kuno bercahaya merah darah, seakan hidup. Segel terbuka. Saat segel terakhir dibuka, cahaya putih menyembur lebih besar dari sebelumnya, memecah langit malam. Suara petir menggelegar, dan pasukan jin terhuyung-huyung. Namun bukan hanya cahaya putih yang muncul. Dari tubuh Arifin sendiri, api biru menjalar, membuat wajahnya tampak asing, setengah manusia setengah cahaya. Raja Jin berhenti tertawa. Untuk pertama kalinya, ia tampak gentar. Jadi, kau berani membuka segel itu? Arifin menatapnya dengan mata yang kini bersinar biru. Suaranya berubah berat, bergema. Demi Allah, aku akan menghapus kalian dari bumi ini. Pertempuran pamungkas di lereng gunung. Arifin terangkat ke udara, cahaya dari tubuhnya menebas ribuan pasukan jin seperti hujan meteor. Setiap doa yang ia ucapkan menjadi kilatan pedang cahaya, membelah makhluk gaib hingga hancur berkeping-keping. Raja Jin maju dengan tubuh raksasa, tangannya yang seperti bara api menampar udara, menciptakan gelombang panas yang membakar pepohonan. Mereka bertarung di udara, doa melawan kutukan, cahaya melawan api hitam. Lereng Gunung Pasuruan berguncang seakan hendak runtuh. Lava muncrat dari kawah, langit terbuka dengan suara petir yang tak pernah berhenti. Warga yang melihat dari jauh hanya bisa menangis. Mereka sadar, apa yang terjadi malam itu bukan lagi pertarungan manusia melawan jin, melainkan perang besar antara dua kekuatan gaib tertinggi. Pengorbanan. Arifin akhirnya menyatukan seluruh tenaganya dalam satu doa terakhir. Cahaya biru dari tubuhnya semakin terang hingga membuat orang tak bisa menatap langsung. Ya Allah, terimalah jiwaku untuk keselamatan mereka. Tubuh Arifin meledak menjadi cahaya putih menyilaukan. Ledakan itu menyapu seluruh lereng gunung, membakar pasukan jin hingga lenyap, dan menghantam Raja Jin dengan kekuatan yang tak tertahankan. Teriakan Raja Jin menggema panjang, lalu hilang ditelan cahaya. Gunung Pasuruan bergetar sekali lagi, lalu hening. Setelah ledakan, ketika cahaya mereda, warga menemukan diri mereka masih hidup. Surau tetap berdiri, meski desa sekitarnya hancur rata dengan tanah. Pasukan jin lenyap tanpa sisa. Namun Arifin sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah kitab warisan itu, tergeletak di tanah, hangus terbakar, halaman terakhir hilang terbawa angin. Warga menangis. Mereka sadar, Arifin telah mengorbankan dirinya demi keselamatan mereka. Di kejauhan, puncak Gunung Pasuruan tampak tenang, tapi masih menyisakan hawa panas dan bau darah. Seolah mengingatkan, bahwa perang malam itu belum benar-benar berakhir. Menggambarkan turunnya Raja Jin dengan ribuan pasukan,
menjadikan Gunung Pasuruan lautan api dan Desa Watu Gede lautan darah. Ustaz Arifin akhirnya membuka segel terakhir, mengorbankan jiwanya demi menghancurkan Raja Jin. Namun, kitab warisan itu masih tersisa, menandakan ancaman bisa kembali di masa depan. Ledakan cahaya yang lahir dari tubuh Ustaz Arifin meruntuhkan seluruh langit malam. Warga Desa Watu Gede yang berlindung di surau menutup mata, wajah mereka terasa seperti dibakar oleh terik matahari meski tengah malam. Suara gemuruh seperti ribuan petir saling bersahutan, lalu hening. Sesaat setelah itu, dunia seakan berhenti. Tidak ada lagi suara tangisan gaib, tidak ada lagi raungan Raja Jin, tidak ada lagi teriakan pasukan makhluk halus yang sebelumnya memenuhi gunung. Yang tersisa hanyalah keheningan, debu berterbangan, dan hawa panas yang membuat kulit terasa terbakar. Keheningan setelah badai. Warga berani keluar dari surau. Mereka menatap sekitar dengan mata masih menyipit karena sisa cahaya yang terlalu menyilaukan. Apa yang mereka lihat benar-benar tak bisa dipercaya. Rumah-rumah di sekitar desa rata dengan tanah, pohon-pohon tumbang, dan tanah sawah terbelah seperti terkena gempa. Namun, di tengah kehancuran itu, ada lingkaran luas yang tetap utuh, surau desa. Cahaya putih samar masih menyelimuti surau, seakan melindungi tempat itu hingga detik terakhir. Namun di halaman surau, di tempat Arifin berdiri sebelumnya, kini hanya ada kitab tua yang gosong di tepinya. Tidak ada tubuh Arifin. Tidak ada jejak darah. Tidak ada sisa jasad. Warga menangis. Mereka tahu, Arifin telah benar-benar mengorbankan dirinya. Kitab warisan. Pak Rahmat, seorang sesepuh desa yang selama ini mendampingi Arifin, mendekati kitab itu. Dengan tangan bergetar ia memungutnya. Aneh, meski kitab itu tampak hangus di bagian luar, halaman-halamannya masih utuh di bagian dalam. Namun, halaman terakhir hilang. Bekas robekannya masih terlihat jelas, seolah diambil oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ustaz Arifin, engkau sudah menutup hidupmu dengan pengorbanan. Tapi warisanmu masih ada di sini, ucap Pak Rahmat lirih. Warga mengelilingi kitab itu. Mereka merasa aman sekaligus takut. Aman karena pasukan jin sudah hilang, tapi takut karena kitab itu terasa memancarkan aura yang asing. Munculnya tanda baru. Beberapa hari setelah kejadian itu, kehidupan di Desa Watu Gede perlahan kembali. Warga membangun kembali rumah, membersihkan ladang, dan mencoba melupakan malam berdarah itu. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Malam-malam tertentu, sebagian warga mendengar suara azan dari arah gunung, padahal tidak ada manusia yang berada di sana. Ada juga yang melihat cahaya putih menari di lereng, lalu lenyap seketika. Yang paling mengganggu, setiap kali kitab warisan itu dibuka, bau darah segar menyeruak. Halaman-halamannya memancarkan kilatan cahaya samar, seolah masih menyimpan kekuatan besar yang belum selesai. Misteri hilangnya mayat. Ketika warga mencoba memakamkan korban jiwa yang berguguran saat serangan pasukan jin, mereka mendapati sesuatu yang aneh. Kubur yang baru digali tiba-tiba kosong pada pagi harinya. Mayat yang sudah dikafani hilang tanpa jejak. Di atas tanah kubur, hanya ada sisa abu hitam yang berbau belerang. Orang-orang mulai berbisik, apakah Raja Jin benar-benar mati? Atau ia meninggalkan pasukan yang masih berkeliaran? Pak Rahmat mencoba menenangkan warga, namun dalam hatinya ia tahu, kekuatan jahat itu belum sepenuhnya sirna. Kitab yang hidup. Suatu malam, Pak Rahmat mencoba membaca kitab peninggalan Arifin. Saat ia membuka halaman ke-33, tulisannya bergerak sendiri, membentuk kalimat baru. Pengorbanan telah dilakukan. Tapi darah yang tertumpah tidak cukup. Segel terakhir belum tertutup rapat. Pak Rahmat terperanjat. Ia menutup kitab itu dengan cepat, tapi dari balik kulitnya terdengar suara bisikan samar, seperti suara Arifin. Jaga desa ini, aku belum benar-benar pergi. Pak Rahmat gemetar. Ia sadar, kitab itu bukan hanya warisan. Itu adalah penghubung antara Arifin, doa-doa pamungkas, dan dunia gaib yang telah ia buka. Teror baru. Waktu berjalan, tapi desa tidak benar-benar tenang. Malam-malam tertentu, ada bayangan besar melintas di langit, seolah tubuh raksasa masih mengintai dari atas gunung. Anak-anak kecil sering kerasukan, berbicara dengan suara yang bukan milik mereka, mengucapkan kalimat-kalimat aneh. Arifin belum selesai, darahnya belum cukup. Warga semakin gelisah. Mereka mulai menyalahkan kitab itu. Beberapa orang mengusulkan agar kitab dibakar. Namun setiap kali dicoba, api padam sendiri, tak bisa menyentuh kertasnya. Kitab itu seolah hidup. Kebangkitan yang ditunggu. Malam ke-40 setelah pengorbanan Arifin, gunung kembali bergemuruh. Langit memerah, dan suara tangisan terdengar lagi,
kali ini bercampur dengan suara azan yang samar. Warga berlari ke surau, ketakutan. Kitab warisan yang tersimpan di sana terbuka sendiri, halamannya berputar cepat hingga berhenti pada lembaran kosong di bagian akhir. Lembaran kosong itu perlahan terisi tulisan bercahaya. Satu pertarungan selesai. Pertarungan terakhir menunggu. Arifin akan kembali, tapi bukan sebagai manusia. Pak Rahmat dan para santri yang masih hidup terdiam. Mereka sadar, pengorbanan Arifin bukanlah akhir. Justru itu adalah awal dari babak baru. Legenda baru. Sejak malam itu, Desa Watu Gede tidak pernah benar-benar bebas dari teror. Gunung Pasuruan selalu diselimuti kabut merah, suara gaib sering terdengar, dan kitab warisan Arifin terus menyimpan rahasia yang tak bisa dijelaskan. Nama Ustaz Arifin dikenang sebagai pahlawan. Anak-anak tumbuh dengan cerita bahwa ia mengorbankan dirinya demi menyelamatkan desa. Namun di balik kisah kepahlawanan itu, orang-orang dewasa tahu, jiwa Arifin masih terikat dengan segel gaib, dan pertarungan melawan Raja Jin belum selesai sepenuhnya. Karena itu, setiap kali malam kelam tiba, warga hanya bisa berbisik dalam doa. Semoga engkau tenang, Ustaz Arifin, dan semoga kita kuat ketika saatnya kau kembali. Ini menutup kisah dengan pengorbanan Arifin yang menghancurkan Raja Jin Gunung Pasuruan. Namun, melalui kitab warisan yang ditinggalkan, muncul tanda bahwa pertempuran belum benar-benar berakhir. Desa masih dilanda teror, dan legenda Arifin berkembang menjadi kisah yang ditakuti sekaligus dipuja.